Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo-bolo dulur-dulur kanca-kanca dengan Ragloen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Ini di hadapan saya ada iwak bader, ada bumbu-bumbu lengkuas, cabai, bawang merah, bawang putih. Seperti biasa bumbunya itu melulu, tapi memang itu bumbunya, mau gimana lagi ya. Terus di sebelah ada tomat hijau, tomat mentah, terus ada santan. Masak santan terus beberapa hari ini tapi tidak masalah, yang penting sehat, yang penting dijaga porsinya gitu ya. Terus terakhir ada beras kacang merah, kami menyebutnya beras kacang ya. Ya nggak apa-apa, memang istilahnya seperti itu yang lazim, yang umum di kampung kami. Selain dipakai untuk lauk begini, juga dipakai untuk isi undi-undi. Kembali lagi dengan masakan kampung, masakan tradisional, masakan yang akrab dengan kehidupan kami. Ini ada tomat mentah. Umurnya sepiro ini, paling seminggu rong minggu. Jadi memang dipaksakan, yang diambil mentahnya dipetik pada saat ia masih muda, mereka masih muda. Murah wes, gak usah disebut nih regane wis padha wae, kan muter-mutere bahane wis iku ae. Terus ini kami yang punya beras kacang sekali lagi. Kalau yang dari pikiran kita namanya beras itu kan yang putih itu ya, padi itu yang di tanah itu. Ini kacang tunggak, saya tahu bentuknya. Kalau kacang panjang lebih panjang. Ini ya bijinya, ini pendek, lebih cepol. Jadi ini kacang tunggak yang tidak menjalar. Yang ketika sudah dipanen dijebol itu loh ya. Ini lagi yang baru adalah bader, ikan bader. Harganya murah wis, supaya murah di kampung wis kan sing larang. Terus akan iris-iris tomat ini, potong-potong tomat ini. Kemudian nanti dipuyoni, dialupi, dipuyoni. Ini akan dialupi dengan air panas, air mendidih gitu ya, seperti biasanya. Tomat yang tadi saya potong-potong saya cuci sebentar sampai bersih, kemudian direbus sebentar. Goreng bumbu dulu. Tidak ada cabai yang meletup-letup karena sudah saya tusuk-tusuk dulu sebelum digoreng. Misalkan nanti ada yang meletup berarti mungkin kelewatan, nggak saya tusuk. Air sudah mendidih, saya masukkan tomat yang sudah saya potong-potong sebentar saja, nggak usah lama-lama karena terlalu empuk nanti melenyek. Untuk yang baru masuk Ragloen, baru nonton konten-konten saya, kenapa cara menggoreng bumbunya seperti ini, tidak digerus dulu lalu digongso, enggak. Jadi memang kami sengaja menggoreng dalam bentuk wungkul seperti ini agar tidak terlalu menyerap banyak minyak. Asalnya ben enggak terlalu mengonsumsi banyak minyak gitu loh ya. Ini nanti ketika ditiriskan kan minyak yang terbawa sedikit banget. Setelah itu diulek, kemudian dimasukkan dengan bahan-bahan yang lain ke panci. Jadilah bumbu sederhana tanpa membawa banyak minyak. Selain itu ya untuk ngirit-ngirit lah. Jadi ada dua alasan pokok, untuk kesehatan dan untuk ngirit. Terus terang sudah matang ini, saya matikan kompornya dulu agar tidak hangus. Saya angkat. Hasilnya bagaimana? Apakah enak dengan digoreng ungkul seperti ini dengan digongso podo ae, rasanya podo enak. Karena inilah yang biasa kami lakukan sejak zaman dahulu kala. Gitu. Mungkin saat itu juga karena keterbatasan minyak ya, akhirnya dibuatlah cara itu dan ternyata enak dan nggak masalah kok. Bisa dibedakan dari tampilan saja ketika sudah jadi sayur, jadi masakan. Yang memasaknya dihaluskan dulu baru digongso, akan terlihat minyak yang mengapung di permukaan ketika sudah jadi sayur. Kalau ini sedikit banget minyak yang terapung. Itu saja. Saatnya saya mengangkat tomat agar tidak terlalu empuk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Seperti ini hasilnya. Waktunya menggoreng ikan bader. Menggoreng bader untuk kotokan tidak perlu terlalu kering agar nanti masih bisa diambil dagingnya. Gini saja segera diangkat. Aromanya sudah luar biasa sedap. Minyak selalu keruh ketika dipakai menggoreng ikan asin. Ya sudah,
Setelah dipakai menggoreng otomatis dibuang karena mau dipakai apa, kotor kan ya. Dua lagi. 4 ekor ikan bader sudah selesai saya goreng. Ya, ini dia hasilnya. Komposisi bumbu yang ada di cobek adalah lengkuas yang sudah diparut, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah digoreng. Saatnya saya haluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya korah-korah cowek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuci layah ini atau cobek ini dengan santan. Bukan gitu sih maksudnya, memindahkan bumbu ke dalam wajan. Cuman seperti biasa, kebiasaan kami menggunakan santan sekaligus membersihkan. Tapi tetap nanti cowek yo bakal dikorai maneh. Enggak ngene terus morono digeledak minum gini rak enggak. Itu cuman istilah ae. Sisanya langsung digabungkan sekalian, sor. Garam secukupnya masukkan, piok. Secukupnya gula pasir juga, piok. Dan secukupnya micin, piek. Diaduk-aduk agar garam, gula, dan micin larut tercampur dengan santan. Ini rasanya aduhai pedasnya, tapi nikmat sekali. Ngantuk-ngantuk pokoknya langsung hilang lek mangan masakan ini ra keluwen. Tunggu sebentar sampai mendekati mendidih, lalu masukkan bader, tomat, dan beras kacang. Beras kacangnya belakangan saja ya. Hati-hati, karena itu sudah empuk, otomatis tidak butuh waktu lama lagi untuk masuk di dalam santan panas, agar tidak menjadi bubur. Santan sudah hampir mendidih, saatnya saya memasukkan bader lebih dulu. Mengapa saya masukkan bader lebih dulu? Karena ini bahan yang paling keras di antara semua bahan yang ada. Piok. Selanjutnya tomat yang sudah direbus sebentar diamankan dulu, jangan sampai santan jadi pecah. Sekarang terakhir saya masukkan beras kacang yang sudah direbus sebentar saja, ini sekitar 1-2 menit. Segera matikan api kompor. Selesai sudah masak kotokan iwak bader, tomat mentah, dan beras kacang. Pedas, sangat pedas, luar biasa enak ini nanti. Sangat mudah juga membuatnya. Semoga yang di rumah terinspirasi untuk bikin yang sama, bisa menjadikan alternatif hidangan yang bisa dinikmati bareng keluarga. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, mantap Pak Badere. Kalau ingat beras kacang ini, saya selalu ingat pada masa lalu ketika kami masih jualan jajan. Jual apa itu, undi-undi antara lain, isinya ini. Jadi kami membuat sendiri isinya dari kacang yang direbus, kemudian ditumbuk, setelah ditumbuk kemudian dijenang. Jadi dijenang dengan kelapa, terus gula merah dan sedikit garam. Itu dijenang sampai benar-benar liat, sampai bisa dipulung kemudian dibentuk. Itu gunanya juga untuk mengawetkan. Kalau masih terlalu lunak nanti akan cepat basi. Apalagi zaman biyen kurang kulkas. Karena kulkas. Otomatis pengawetannya harus dengan cara alami. Kalau dijenang benar-benar tuwek gitu ya. Nanti lain waktu akan saya praktikkan bagaimana cara membuat jenang yang dipakai untuk onde-onde. Ini resep masa lalu. Kalau zaman sekarang silakan. Ada banyak resep yang mungkin bisa dipraktikkan dengan banyak cara. Tapi saya akan mempraktikkan sesuai dengan yang kami ketahui, dan memang dulu pernah menjadi resep yang keren banget ketika zaman Mbah Buyut. Ya, zaman Mbah dulu seperti itu caranya. Saya akan coba bangkitkan kembali bagaimana bentuk onde-onde pada masa lalu. Kalau sekarang udah macam-macam, bisa warna-warni, bisa pokoknya dengan beragam bentuk yang lebih menarik. Yang saya akan buat adalah yang pada zaman lalu. Jadi ada cerita yang ya asik lah,
asik, walaupun kadang-kadang ada sedih-sedihnya juga. Karena jajanan seperti ini kan tidak awet. Jajanan seperti ini tuh hanya bisa dikonsumsi dalam sehari. Kalau besok dimakan lagi harus dihangatkan, digoreng kembali. Tapi ketika digoreng sudah pasti akan jadi lebih keras. Dan itu sudah tidak layak untuk dijual. Kalau dipaksakan dijual nanti akan bikin kecewa pelanggan, malah wow jajan ini digoreng mana, didol mana. Akhirnya tidak kembali. Risikonya besar tentu saja. Ketika jajan tidak laku, otomatis ya sudah dimakan sendirilah, dibagikan kepada siapa gitu ya. Karena kami tidak mengambil risiko mengecewakan pelanggan. Tapi seringkali apa yang enggak Ruginya akeh rugine timbang untungi. Saya bayang nih, misalkan dalam sekali membuat ada 50 biji gitu saja. 50 biji itu sudah bahan ketannya berapa, terus kacangnya berapa, wijen berapa, minyak berapa, belum kayu bakar dan lain-lain yang perlu dihitung tenaga pula. Namanya juga bisnis ya, harus semuanya dikalkulasi. Orang nyucuk belas, paling dari 50 biji yang dijual itu ya kembali bisa separuh, kembali bisa 10 biji, kembali 10 biji saja sudah tidak dapat untung, apalagi kalau kembalinya separuh, apalagi kalau nggak laku sama sekali. Jadi banyak suka duka. Suka nih oleh laris, tapi kan ya memaklumi hidup di kampung itu tidak seperti di kota yang banyak orang yang butuh, banyak orang yang mungkin tidak mau membuat sendiri, ribet, lantas pilih beli saja. Kalau di kampung nggak gitu prinsipnya. Di kampung tuh kalau ada orang jualan itu selalu akan mikir, yo timbangannya ditukokne iku anggur gawe dhewe utawa wis gak usah jajan iku meneh dituku beras kan. Jadi apa-apa itu selalu dihubungkan dengan belanjaan besoknya gitu. Makanya tidak ada orang jualan pada masa lalu itu selalu laris gitu. Mungkin pada awal-awal ingin tahu saja, jajal undi-undi mbok jantima piye rasane. Begitu sudah beli paling besok ya belum tentu beli lagi, karena tidak setiap hari juga orang mau makan undi-undi terus gitu ya. Ya itu jadi suka dukanya luar biasa banget. Kami sudah merasakan itu, kami sudah berproses panjang banget sampai akhirnya kami memutuskan untuk sudah berhenti. Jadi jualan itu turun-temurun teko jangan mbah ke kembok ya. Ke kembok terus nurun nang sampean sampai tahan berapa tahun niku. Sampai sampai sadurunge di Mbak Lip ya. Di handle Mbak Lip. Jadi dagangan yang memang jadi karakteristik kami dulu itu sego pecel, rujak, dawet dan jajanan. Jajanan itu bisa onde-onde dan jemblem. Kertas. Oh iya, onde-onde kertas jemblem. Itu ciri khas dari warung kami. Seiring berjalannya waktu, banyak warung menjamur, otomatis banyak pilihan yang disajikan kepada masyarakat. Jadi bosen di warung yang buat jantima, yo ngalih ngene mbok sopo. Terus seperti itu sampai akhirnya pindah es campur ya, Mak. Es campur tahu lontong. Oh, sadurunge kok angsle dhisik. Iya, angsle es campur. Itu ketika saya masih kecil angsle dulu. Es campur gurung di rombong. Aku eling Bapak Mikul. Ya, Bapak Mikul angsle setiap malam seperti orang bakul sate itu loh ya. Wis pokoknya dipikul lah. Gurung rombong masalahnya saat itu. Rombong saat itu cuma rombong bakso paling ya. Terus setelah yang begitu-gitu tuh angsle dawet itu biasa dipikul. Kalau dawet siang hari, tapi kami nggak jual, maksudnya yang dipikul nggak jual, tapi hanya angsle pada malam hari. Jadi lepas maghrib itu sudah mulai berangkat keliling kemana-mana Bapak itu. Saya nggak tahu kemana saja, saya masih kecil di rumah, jadi setiap malam pulang gitu ya. Hasilnya ya wes gitu, bervariasi, kadang laris, kadang enggak, kadang nggak payu, wes macam-macam gitu. Setelah itu baru jual es campur. Iku es campur iku aku SMA paling nggak salah.
eling aku SMA. SMP urung sih. SMP sih sampean dodol nang nek pasar kok. Nah, dodol anu pasar. Kalau di pasar sih aku Tahu lontong. ngeterne rombong, cukup rombong pas mulai sekolah setiap hari gitu. Sing wis tau ceritane ya tahu lontong dan segala keruwetan itu. Terus es itu mangkal iku di warungnya Yusupiani sebelah itu di pinggir jalan itu. Saya ingat sepulang sekolah sering mampir di situ terus minum es. Esnya masih pakai serutan di pasrah. Istilah kami di pasrah pakai serutan kosrok. Terus beli esnya es balokan di Karangates. Awal-awal rono dhewe naik kendaraan umum rono, tapi pada sekian tahun berikutnya bisa nitip nang mikrolet ya. Pada sekian tahun berikutnya bisa nitip ke mikrolet. Jadi mikrolet yang dari Kalipare mau ke arah Sumber Pucung Malang itu bisa dititipi untuk beli, terus kemudian yang kembali juga mengantar gitu ya. Entah teknisnya seperti apa, yang penting itu titip. Jadi setiap pagi itu selalu nyekat di pinggir jalan, oh ini esnya teko gitu. Palokan, masih belum bikin sendiri karena belum punya kulkas. Jadi motong dengan gergaji besi yang dibuat sendiri oleh bapak. Jadi dari logam apa iku mayo? Iya, bekasnya gergaji gede. Gergaji kayu. Iya, terus itu dibentuk lagi riginya itu supaya lebih tajam itu. Terus ditimbun disekam padi itu, saya ingat banget ada kotak gitu ditimbun di sini, tapi ya memang awet, tapi kan nggak bisa seterusnya. Jadi semakin sore kita kan semakin menyusut. Begitu ceritanya. Dan kemudian di era berikutnya saya dan Mbak Lip yang mengoperasikan itu, khusus es campur. Sempat sih rujak Mbak Lip ya. Iya. Mbak Lip sempat meneruskan rujak, tahu lontong, terus es campur. Saya bantu sebisanya, terutama yang es campur itu saya bantu. Saat itu sudah mulai ini es yang bikin sendiri karena sudah punya kulkas itu. Tapi seiring lagi berjalannya waktu, banyak lagi bermunculan orang-orang baru, warung-warung baru yang menawarkan dagangan-dagangan dengan versi yang berbeda-beda. Ya akhirnya kami terpaksa harus bukan terpaksa ya, memang sadar bahwa jatah rezekinya di situ memang cuma segitu, ya sudah, tidak menyalahkan siapapun, namanya orang masing-masing cari rezeki gitu ya. Kami merasa sudahlah cukup sampai di sini, ya sudah. Kemudian rombong dibongkar, terus selesai.